sekarang ini banyak orang bertanya dengan munculnya berapa pendapat ini zakat fitrah ini 2,5 atau 2,8 atau 3 kilogram. Ini sedang ramai di kampung-kampung membicarakan berapa sesungguhnya zakat fitrah itu. Mungkin IAIN Salatiga perlu berpendapat ini untuk menerangkan umat. Saya dalam waktu seminggu itu sudah ditanya 5 orang berapa zakat fitrah itu. Saya akhirnya sebut, ada yang 2,04, ada yang 2,238, ada yang 2,4, ada yang 2,5, ada yang 2,8, ada yang 3. Saya katakan pilihan dewi. Sebab Nabi dulu tidak menggunakan takaran, tapi hanya dicawuk begitu saja. Lah tangannya Nabi itu kecil atau besar? Saya tanya. Tangannya Nabi itu besar. Karena apa? Karena telapaknya Nabi itu besar. Baik, yang dalam syair itu disebut sudah wazan imala, zakati harta. Jadi bicara zakat fitrah itu selesai. Yang belum selesai itu zakat mal. Nah, zakat mal itu nisabnya kalau tidak keliru kan setara dengan 85 gram emas, betul ya? Nah kalau setara dengan 85 gram emas, maka siapa punya penghasilan sudah melewati 85 gram emas, berarti ya 2,5%. Nek ora, itu resiko dengan anak putune kalau di akhirat gitu saja. Jadi kalau gajinya itu 1 bulan 7 juta, 7 kali 10 sudah 70, itu sudah melebihi 85 gram emas. Lalu utang itu diserahkan kepada Pak Karjan dan Pak Maimun bagaimana menghitung itu. Tapi yang jelas pesannya adalah wazat imala, zakati harta. Ini tahun 1300, jadi abad 14 Hijriah, itu orang sudah menyebut bahwa zakat itu yang disebut zakat mal, tidak zakat lagi nafas. Selesai itu zakat nafas. Yang sekarang adalah zakat mal yang belum selesai di Indonesia. Kabupaten Semarang itu ada Basnas. Tidak semua pegawai negeri itu lewat di situ. Ada yang sedikit-sedikit kalau ditanya ini zakat, bukan, itu hanya sedekah. Dan ini problem besar di Indonesia. Sumasuk kata syair ini, kata Nabi, sumasuk kemudian puasa, wakuf dan iktikaflah kamu, wahujjah dan hajilah kamu. Nah, yang menarik, setelah orang berhaji itu ternyata menurut Syekh Al-Husini yang disyarah oleh Syekh Nawawi Banten itu masih ada wahujjah wajahidan dan jihadlah kamu. Jadi haji itu bukan puncak iman, bukan puncak Islam. Puncak Islam itu adalah jihad. Nah, bagaimana maknanya jihad itu? Itulah maka Syekh Nawawi itu ketika pulang dari Makkah ke Indonesia, ke Banten, itu hanya bertahan 3 tahun. Setelah 3 tahun dia kembali lagi ke Mekah, nggak tahan hidup di Indonesia karena dikuntit terus oleh orang Belanda. Nah, karena dikuntit maka dia pulang, tidak kerasan di Indonesia, pulang lagi ke Makkah sampai akhir hayatnya. Jadi kalau saudara-saudara ini haji, itu kuburannya ada di Ma'lah. Jadi Ma'lah itu urutannya pokoknya dari Marwah, kemudian kita jalan terus sampai jembatan layang, maju terus, nanti sebelah kiri akan sampai ke pintu gerbang Ma'lah. Kalau kita masuk di kuburan Ma'lah itu, maka kita tengok ke depan ke sebelah kiri, itu ada gedung lantai 2. Nah, di bawah gedung itu adalah kuburannya Syekh Nawawi Banten ini. Yang orang Indonesia kalau di situ banyak yang berziarah. Nah, wajahidana itu menjadi konsep yang menurut saya sampai sekarang relevan. Wajahidana dan berjihadlah kamu.
Nah, orang berjihad itu apa? Ya bi amwalikum wa anfusikum. Dengan dalam Quran itu tidak ada jahidu bi anfusikum wa amwalikum, bukan begitu ayatnya. Jahidu bi amwalikum, hartamu dulu baru jiwamu. Ayatnya itu bukan jiwamu baru hartamu dulu baru jiwamu. Inilah kedermawanan itu menjadi penting di tengah masyarakat kita. Nah, coba kalau kita lihat konsep jihad ini ada dua. Yang satu mengatakan perang itu adalah jihad kecil, menahan hawa nafsu itu jihad besar. Itu satu pendapat. Tapi orang-orang Salafi itu sering mengatakan perang itu jihad besar, menahan hawa nafsu itu jihad kecil. Mana yang betul? Menurut Syekh Nawawi adalah perang itu jihad kecil, menahan hawa nafsu itu jihad besar. Coba kita lihat pengaruh dari pendapat ini luas sekali. Kalau saudara ke Manado, saudara akan bisa melihat satu komplek kuburan. Itu namanya kuburan Syekh Muhammad Arsyad Thawil Al-Bantani. Siapa itu Syekh Muhammad Arsyad Thawil? Ia adalah sekampung dengan Syekh Nawawi dan dia diasingkan itu berarti dibuang oleh Belanda ke Manado, dari Banten dibuang ke Manado. Mengapa dibuang? Karena dia terlibat pemberontakan terhadap Belanda tahun 1888 yang disebut adalah pemberontakan petani Banten. Itu ditulis oleh Pak Sartono Kartodirjo, pemberontakan petani Banten itu. Kenapa memberontak? Ya karena yang mengajak berontak itu di depan itu para haji. Jadi ternyata orang-orang yang haji, orang Indonesia zaman itu yang haji, ketika pulang haji itu semangatnya adalah memberontak Belanda. Maka ujian haji itu kalau sudah pulang. Jadi kalau sekarang kan ujian haji ketika mau berangkat. Tapi dulu orang itu haji dulu, nanti pulang itu dites. Kalau dia lulus, dia tidak boleh pakai kutu putih dan tidak boleh pakai surban. Tapi nek orang lulus itu boleh pakai kutu putih dan pakai surban. Apa maksudnya? Karena haji itu banyak menggerakkan pemberontakan dan diikuti oleh banyak orang, maka yang boleh menggunakan ketu tahu ya, kutu putih itu yang tidak lulus. Jadi yang diikuti itu yang bodoh-bodoh. Nah yang pintar tidak boleh pakai. Nah, kenapa begitu? Belanda tahu betul bahwa yang menggerakkan untuk berjihad menentang Belanda adalah para haji. Apakah ini masih relevan? Saya pikir dalam semangat kita jihad dalam pengertian di amwalikum ini masih relevan kita lakukan di saat ini. Jadi haji bukan puncak Islam, tapi jihad itu adalah puncak Islam menurut kitab ini. Saya rasa masih relevan untuk dibahas lebih lanjut kitab-kitab ini. Ini semata-mata saya meneruskan karena Pak Rektor ketika awal menyebut tentang kitab Tambihul Ghafilin, saya menyebut kitab Tomi Utuhyan Ala Mahkumati Syu'abul Iman. Besok siapa bahas kitab-kitab itu sehingga kita punya hasanah. Saya rasa ini yang saya sampaikan di siang ini. Siapa besok yang ke Manado, coba cari. Imam Bonjol itu kuburannya di Manado. Imam Bonjol di Padang, tapi kuburannya di Manado. Bahkan Hamengkubuwono V
Hamengkubuwono V itu punya permaisuri. Istri Hamengkubuwono V itu kan tidak hanya 4, tapi aksar min arba. Ada satu permaisurinya namanya Putri Skarkedaton. Putri Skarkedaton itu kuburannya di Manado dengan anaknya yang namanya Muhammad Timur. Nah, itu kuburannya di Manado. Kenapa bisa di Manado ya? Karena orang ini juga diasingkan dari Jogja ke Manado dengan anaknya itu yang bayi. Maka salah seorang istri dari Hamengkubuwono V itu di Manado. Betapa kalau saudara melihat Belanda itu sungguh kejam kalau kita lihat memisahkan suami dengan istri, memisahkan tokoh dengan masyarakat. Di Ponorogo itu diasingkan juga di Manado, tapi kan kemudian meninggalnya di Makassar. Nah, kalau saudara ke Makassar ada jalan Ponorogo. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini menjadi sedikit wawasan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.